Perkenalkan, nama saya Kendra Seven Limbong. Pada malam hari ini saya ingin bersaksi bagaimana Tuhan menuntun saya ke tempat di mana saya menempuh pendidikan saya saat ini. Jadi pergumulan saya dimulai pada Januari awal tahun 2022, di mana saya mulai mencari universitas apa yang akan saya kejar untuk saya tempuh pendidikan saya selanjutnya. Dan pertama-tama orang tua saya menawarkan saya apakah saya ingin mendaftarkan swasta yang akreditasinya bagus, atau saya ingin mencoba mengikuti perguruan tinggi negeri, mengikuti SBMPTN. Pertama-tama saya tetap mengikuti seleksi masuk universitas swasta itu, tetapi saya tetap juga mengejar SBMPTN, dan saya tidak memikirkan lagi universitas swasta itu. Saya tetap mengejar SBMPTN, saya belajar, saya mengikuti SBMPTN, tetapi sayangnya saya tidak lulus. Lalu saya mencoba mengikuti mandiri, dimana saya mendaftarkan ke Diponegoro, saya mendaftarkan ke UGM, hingga saya pergi ke Jogja untuk mengikuti tesnya bersama dengan keluarga saya dan saudara saya yang ikut tes juga. Kami pergi naik mobil ke sana mengikuti tesnya, tapi sayangnya tidak lulus juga. Begitu juga dengan Diponegoro. Saya juga mendaftarkan ke universitas lain, saya mengikuti seleksinya, ada yang online, ada yang offline. Saya pun juga tidak lolos. Saya mengikuti juga pergi ke Surabaya, saya mengikuti seleksi masuk UNER. Sayangnya saya juga tidak lolos. Saya di situ mulai bergumul, saya bingung di mana Tuhan akan menempatkan saya, di mana saya akan menempuh pendidikan saya selanjutnya ini. Saya terus berdoa, saya terus berserah kepada Tuhan, karena saya sudah bingung. Teman-teman saya yang lain sudah mendapatkan universitas mereka sudah bersiap-siap untuk pergi menempuh pendidikan mereka, bersiap-siap ke universitas mereka. Sedangkan saya masih bingung di mana saya akan belajar. Di situ saya bingung mau kemana, apakah saya akan gap year atau saya pergi ke universitas swasta yang lain gitu, mencoba. Karena saya sangat ingin masuk jurusan ini, dan kebetulan di situ saya mengingat bahwa dulu saya mendaftar universitas swasta pada Januari awal. Di situ saya mendaftar ulang, ingin melakukan tahap pendaftaran selanjutnya, pembayarannya, tetapi rupanya sudah ditutup karena ada batas pembayarannya. Walaupun saya sudah diterima Januari, ditutup karena ada batas pembayarannya sampai Maret. Di situ saya mulai bingung lagi, kemana sih apakah saya gap year? Dan saya berdoa. Pada saat itu ada teman saya juga, saudara saya, yang mendapatkan masalah pada pendaftarannya. Dan sepupu saya ada satu orang yang sangat berani, kemana-mana dia pergi dengan PD-nya gitu. Dia pergi ke ruangan yang seharusnya gak boleh masuk, dia masuk aja. Dia tanya-tanya semuanya, tanya ke BEM-nya, tanya ke dosen-dosennya, ke waldosnya, tanya sampai semuanya dia tanyain gitu. Dia bawa nama-namanya, padahal dia kelihatannya doang pede gitu loh. Dia kelihatannya doang pede, tapi dia juga bingung mau ngapain. Dan saya di situ berpikir apakah ini berkat dari Tuhan. Dan saya mencoba meminta pertolongan saudara saya, sepupu saya itu. Saya minta tolong bantu saya, dan dia bersedia membantu. Senin 10 Oktober ya, atau 10 Agustus kita pergi ke sana. Kita pergi ke ruang pendaftarannya, seharusnya udah ditutup, paling nggak masuk waiting list. Baru tuh tiba-tiba dia bawalah kita ke ruang wakil rektor, tapi dia bilang nggak boleh masuk. Udah bingung kan, ya udahlah, kita rencana mau pulang, besok kita datang lagi. Dan ketika kita turun ke bawah, rupanya dibilang kepala divisi seleksi mahasiswa baru baru datang, dan kita dibilang boleh ketemu. Wah,
kesempatan, kita datang, kita ketemu, kita berbicara, ngobrol. Dia bilang pertama-tama ya nanti saya coba, saya masukkan ke depan waiting list. Ternyata saya waiting list terakhir. Dia bilang ntar saya coba masukin ke waiting list yang nomor 10 pertama. Saudara saya nggak mau, dia bilang 3 lah Pak. Dia bilang saya bisanya 5 lah. Dia bilang saudara saya nggak mau lagi, dia bilang 3 lah Pak minimal. Akhirnya Bapak itu mau, dan berkat Tuhan begitu mulia. 2 hari setelah itu lusanya saya ditelepon, dia bilang ini kau mau tapi bayarnya harus hari ini. Dan berkat Tuhan saya langsung membayar dan saya bisa berkuliah di tempat saya sekarang ini, yang dimana pendidikannya sangat bagus dan doa-doa saya semuanya terjawab. Dan sejak itu saya tahu bahwa saya yakin dan percaya bahwa Tuhan itu punya rencana, mau kita sebingung apa, mau kita bingung apa, sedepresi apa, atau dimana kita sudah tidak ada harapan, Tuhan punya jalan gitu. Tuhan sudah memiliki jalan dan orang-orang yang tepat untuk rencana-rencananya. Itu saja kesaksian dari saya. Sekian dan terima kasih.